Film dibuka pada tahun 2018, 4 tahun setelah peristiwa di Guro District. Detektif Emma Seokdu, yang terkenal dengan pukulan mematikan dan pendekatan sendiri dalam menegakkan keadilan, kini bertugas di unit kejahatan kekerasan Balai Polisi Gyeongcheon. Ia bukan tipe polisi yang patuh pada aturan kaku. Baginya, keadilan harus ditegakkan dengan tinju, bukan hanya kata-kata. Suatu hari, mereka menerima laporan bahwa seorang penjahat buronan lama ditemukan di Ho Chi Minh City, Vietnam. Sebuah misi ekstradisi yang rutin. Tugas mereka adalah membawa kembali seorang tersangka Korea yang melarikan diri. Pria itu, bernama Yonggi, setelah terlibat kasus penculikan dan pembunuhan brutal. Tanpa banyak bicara, Emma Seokdu dan timnya dikirim ke Vietnam untuk membawa pulang si buronan. Misi yang seharusnya sederhana ini dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk yang berlumuran darah. Namun, misi ini ternyata membuka pintu menuju dunia gelap perdagangan manusia internasional. Di Vietnam, Emma Seokdu dan timnya menemukan bahwa Yu Jong-hun bukan hanya buronan biasa. Ia adalah korban dan sekaligus saksi kunci dari serangkaian kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh seorang penjahat sadis bernama Kang Hae-sang. Kang Hae-sang adalah mantan preman Korea yang telah membangun kerajaannya sendiri di Vietnam, memanfaatkan kekacauan dan kurangnya pengawasan untuk melakukan kejahatan keji seperti penculikan, pemerasan, dan pembunuhan terhadap turis-turis kaya Korea. Hae-sang bukan penjahat biasa. Ia dingin, licik, dan benar-benar tanpa rasa takut. Ia membunuh tanpa ragu, hanya untuk kesenangan. Salah satu adegan paling mengerikan adalah saat ia membunuh korbannya di dalam mobil. Tenang, tanpa ekspresi, seolah membuang nyawa manusia hanyalah rutinitas. Ketika Emma mengetahui bahwa pria ini terlibat dalam kasus Yonggi, perburuannya berubah dari misi sederhana menjadi perang pribadi. Mereka mendapat kabar bahwa Kang Hae-sang memiliki sebuah tempat judi kasino. Tanpa pikir panjang, Emma Seokdu pun langsung mendatangi kasino itu. Tetapi mereka hanya mendapati anak buah Hae-sang di sana. Emma Seokdu bertanya di mana keberadaan Kang Hae-sang, tetapi yang dia dapatkan adalah sebuah serangan dari para anak buah itu. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Emma Seokdu mengeluarkan seluruh pukulannya untuk melawan mereka. Setelah pertarungan yang panjang, mereka pun semua akhirnya kalah. Emma Seokdu pun mengancam salah satu anak buahnya yang ada di sana untuk mendapatkan informasi. Setelah mendapatkan informasi, tak lama mereka langsung mendatangi tempat itu. Sebelum Emma Seokdu sampai ke tempat itu, ternyata sudah ada sekelompok orang yang juga sedang mengincar Kang Hae-sang. Mereka memasuki kediaman Kang Hae-sang untuk menunggunya datang, tetapi Kang Hae-sang sudah mengetahui bahwa sekelompok penyusup datang untuk menangkapnya. Akhirnya Kang Hae-sang masuk rumah itu dengan strategi yang matang. Sebuah adegan perkelahian dan adegan saling membunuh pun terjadi di rumah itu. Kang Hae-sang dan rekannya melawan mereka semua secara membabi buta. Dan Kang Hae-sang pun menumbangkan mereka semua. Adegan di mana Kang Hae-sang memberikan kata terakhir sebelum menikam salah satu orang yang ingin menangkapnya. Tak lama setelah itu Emma Seokdu dan Kapten pun sampai di tempat itu. Yang mengejutkan mereka, terdapat banyak orang-orang yang sudah tergeletak di sana, dengan bersimbahan darah. Tetapi tanpa mereka ketahui bahaya sedang mengintai mereka. Yang mana Kang Hae-sang dan rekannya masih bersembunyi di ruangan itu sambil mengintai Emma Seokdu dan sang Kapten. Dan Kang Hae-sang pun keluar langsung menikam sang Kapten. Emma Seokdu pun melawan Kang Hae-sang dan rekannya menggunakan tangan kosong. Pertarungan yang sengit pun terjadi, di mana Emma Seokdu berhasil melumpuhkan rekan Kang Hae-sang. Karena Kang Hae-sang tidak yakin dapat mengalahkan Emma Seokdu sendirian, ia pun akhirnya kabur dari tempat itu dengan bantuan temannya yang menahan Emma Seokdu agar dia dapat kabur menjauh. Setelah mendapatkan informasi bahwa Kang Hae-sang akan kembali ke Korea, Emma Seokdu dan Kapten John Il-man juga kembali, membawa sedikit bukti yang berhasil mereka kumpulkan. Namun, di Korea, mereka harus menghadapi birokrasi dan skeptisisme dari atasan mereka. Tim lain sudah mencoba memburu Kang Hae-sang, tetapi mereka selalu gagal. Kang Hae-sang benar-benar kembali ke Korea. Ia tidak membuang waktu. Ia dengan cepat membentuk geng baru dengan preman-preman lokal dan mulai melakukan kejahatan yang lebih besar dan brutal. Ia menculik dan memeras lebih banyak orang, berusaha membangun kembali dominasinya di dunia bawah tanah Korea. Kekejamannya tidak berkurang, bahkan semakin menjadi-jadi di tanah kelahirannya. Ia mulai menargetkan orang kaya, melakukan penculikan berantai, dan menuntut tebusan besar. Setiap korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Emma Seokdu juga menghubungi Jang Yisu, seorang preman yang dulu menjadi anak buah Jang Chen dan kini mencoba hidup bersih sebagai pengusaha karaoke. Emma Seokdu memaksanya untuk menjadi informan, lagi-lagi dengan persuasi fisik yang lucu. Jang Yisu yang penakut, awalnya menolak, tetapi tidak bisa melawan Emma Seokdu. Melalui jaringan informan dan kekuatan Emma Seokdu, mereka berhasil mempersempit ruang gerak Kang Hae-sang.
Kang Hesang semakin terpojok, dan ia menjadi semakin brutal dan berbahaya. Perburuan mencapai klimaksnya. Emma Seokdu dan timnya akhirnya berhasil melacak Kang Hesang. Lokasi-lokasi pertempuran terakhir sangat bervariasi dan intens. Emma Seokdu dan tim menyergap Kang Hesang di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai. Terjadi kejar-kejaran dan perkelahian brutal di antara kerumunan. Emma Seokdu dengan kejam memukul anak buah Kang Hesang. Pertarungan puncak terjadi antara Emma Seokdu dan Kang Hesang. Kang Hesang adalah lawan yang tangguh, cepat, dan brutal, menggunakan pisau dan benda-benda di sekitarnya. Pertarungan brutal di dalam bus menjadi klimaks film. Aku polisi, kata Emma dingin, tapi untukmu, aku akan buat pengecualian. Tinju Emma menghantam dinding, kaca pecah, darah berceceran, tapi Hesang terus bangkit, seperti iblis yang tak mau mati. Namun, Emma Seokdu, dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan tekadnya yang tak tergoyahkan, menghadapi setiap serangan. Ia menyerap pukulan dan terus menyerang balik dengan pukulan-pukulan mematikan khasnya. Akhirnya, Emma berhasil menumbangkannya dengan pukulan terakhir yang legendaris, menghantamnya ke tanah dengan kekuatan penuh. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Emma Seokdu akhirnya berhasil melumpuhkan Kang Hesang. Dengan satu pukulan telak yang mengakhiri semuanya, Kang Hesang pun tak berdaya. Emma Seokdu dan timnya berhasil menangkap Kang Hesang dan membongkar seluruh jaringan kejahatannya. Kejahatan yang dimulai di Vietnam kini akhirnya berakhir di Korea. Setelah perjalanan dan pertarungan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka pun berkumpul bersama untuk merayakan kemenangan mereka sambil minum-minum. Mereka terlihat sangat bahagia dengan tertawa yang sangat lepas. Film berakhir dengan Emma Seokdu dan timnya kembali ke rutinitas mereka, melanjutkan tugas sebagai detektif unit kejahatan kekerasan. Meskipun mereka menghadapi bahaya setiap hari, semangat mereka untuk menegakkan keadilan tidak pernah pudar.